Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kebun Rempah Nusantara. Selalu saya doakan semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rizki yang melimpah, hidup yang barokah, selalu bisa beribadah. Amin. Sedulur-sedulur, ini hari ini saya mencoba memanfaatkan bentengan kolam ini daripada kosong. Nah, saya coba tanam kacang panjang, jadi tidak ada lahan yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan nanti sepanjang kolam ini ada tanaman kacang panjang dan bisa berbuah lebat. Kemudian kalau ada banyak daun yang menumpuk, terlalu banyak daun sehingga buahnya kurang, nanti biar dilempar untuk pakan ikan. Jadi multifungsi, sedulur. Ini tinggal menanam bijinya ini, tapi lanjarnya sudah saya pasang duluan. Ini jarak antara lanjaran yang satu dengan yang lain ini setengah meter, sedulur. Jadi dibuat memang agak longgar supaya nanti perkembangan pohon kacang panjangnya akan sempurna, sinarnya sempurna, sehingga tidak ada cabang-cabang yang bertumpuk yang bisa terhalang oleh matahari, sehingga di bawahnya itu bisa menjadi sarang hama. Tapi kalau lebih longgar, insya Allah akan bagus, semua sinarnya full, buahnya bisa lebat dan tidak terlalu banyak daun. Karena kan kacang panjang biasanya banyak juga yang pohonnya lebat tapi buahnya berkurang. Itu mungkin karena terlalu mepet, kemudian kurang imbang pemupukan dan lain-lain. Tapi kalau saya sih tetap saya pakai organik, sedulur. Tetap saya pakai organik, nggak mau pakai non organik, karena dikonsumsi nanti jadi sehat. Biasanya kan banyak orang nanam kacang panjang, wah terus mainnya semprot terus semprot. Nah, kalau saya selalu mengusahakan organik. Saya sendiri memperhitungkan untuk konsumsi sendiri harus hati-hati, juga untuk orang lain juga harus hati-hati. Ini kelihatannya tidak seberapa, kelihatannya tidak seberapa, hanya 40 meter. Tapi kalau ini angan-angan, sedulur, kalau satu lanjaran keluar 1 kilo kacang panjang, ini tinggal menghitung berapa ratus. Ini gambaran khayalan, tapi mudah-mudahan bisa kesempatan, sedulur. Tinggal tergantung bagaimana perawatannya. Nih, jadi tidak ada sesuatu yang tidak bermanfaat. Sambil untuk pagar, menunggu ada rezeki nanti kolamnya bisa dipondasi, lain bisa manfaatkan dulu untuk tanam kacang panjang. Sedulur yang punya kolam, barangkali pinggir-pinggirnya masih kosong, silahkan tanami ya, entah kacang panjang, entah apa sajalah. Yang penting tidak kosong, artinya lahan itu bermanfaat. Apalagi sekarang kan apa-apa butuh uang. Uang itu bisa didapat dari penghasilan. Dari mana? Tergantung usaha kita. Ini yang pinggir kolam, kemudian yang sebelah sana, sedulur. Sebelah sana nanti nah ini, lur, masih ada bedengan-bedengan yang kosong juga. Nah ini
Tolong diperhatikan pemasangan lanjaran supaya kekuatannya sama. Ini memasangnya bolak-balik berhadap-hadapan. Contohnya ini kulitannya di dalam sini, yang sebelah sini berarti di sini. Sehingga nanti ketika dipasang tali kenceng, kekuatannya imbang. Kalau menghadap ke sana semua nanti tidak imbang. Ini teknik sepele tapi kadang-kadang terlupakan. Dan ini barangkali terbalik. Kalau biasanya mungkin panjenengan nanam kacang panjang, kacangnya dulu ditanam, baru pasang lanjarannya. Kalau saya enggak, lanjarannya dulu dipasang, baru nanti kacangnya ditanam. Supaya tanaman kacangnya tidak rusak. Kalau sudah ada tanamannya kan takut ada yang kena lanjaran jadi patah, kan sayang. Jadi kalau saya dibalik saja. Toh sama juga, tergantung nanti perawatan selanjutnya. Kalau dirawat dengan baik ya saya kira hasilnya juga akan baik. Dan ini lanjaran bekas dulur, bukan lanjaran baru. Ini lanjaran sudah bekas. Saya nanam bulan ini, bulan Mei. Ini kebetulan setelah saya cek ke sana-sana, kebanyakan nanamnya timun. Nah, kalau saya ikut-ikut tanam timun, nanti bludak produksi, harganya akan beda. Saya tanam yang orang lain tidak terlalu banyak nanam. Ini kacang panjang. Harapannya nanti harganya bisa bagus. Kemudian setelah pasang ini, di pojoknya jangan lupa diberi penguat siku ini. Nanti diikat sehingga ketika ditarik ke sana tidak akan roboh. Nanti diikat. Di setiap pojok harus ada dikasih siku, ketika ditarik pakai tali ke sana nanti akan kuat. Dan bedengan ini sedulur, ini bisa panjenengan saksikan, ini lebarnya kalau dihitung pakai tangan 1, 2, 3, 4 jengkal. Ini 4 jengkal. Kalau satu jengkal ini kira-kira 22 cm, tinggal dikalikan 4 ini supaya longgar, jadi dapat 2 baris satu bedeng, tidak terlalu mepet. Kalau terlalu mepet nanti tanamannya kurang bagus karena banyak yang menumpuk dan menjadi sarang bagi hama. Ini teknik yang pernah saya lakukan seperti itu, dan alhamdulillah biasanya berhasil dengan bagus. Oh iya sedulur, saya lupa ini. Ketika menanam kacang panjang, jangan menanam kacang panjang satu lubang sampai 4 biji, jangan, cukup 2 saja, satu lanjaran 2 biji, sehingga nanti bukan pohon yang banyak tapi buahnya yang banyak. Kalau sampai 4 nanti sini rapet, daunnya begitu menumpuk tapi buahnya berkurang. Cukup 2 saja, tidak usah berkhayal wah nanti banyak pohonnya banyak buah, belum tentu. Mendingan 2, 2, 2, satu lanjaran cukup 2. Toh dari 2 biji itu nanti kan akan tumbuh cabang-cabang, dan kalau cabang dari pohon yang besar nanti juga akan keluar buahnya. Jadi kalau yang terbiasa menanam sampai 3, 4, coba dirubah 2 saja cukup, nanti hasilnya akan lebih bagus. Masih banyak sekali lahan-lahan yang
belum saya tanam, termasuk di sini. Nah, dari sini yang ini lur, nanti di sini akan kami tanami dengan tanaman-tanaman rempah. Ada jahe, ada kunyit, kemudian ada temu, bermacam-macam temu, dan juga nanti ada dringo, bengelai, dan lain sebagainya untuk melengkapi rempah yang ada, sehingga nanti rempah-rempah kita yang begitu banyak bisa diperkenalkan kepada anak-anak kita, sehingga nanti generasi ke depan anak-anak kita mengenal, oh itu rempah-rempah yang punya kita, yang harus kita lestarikan, sekaligus nanti bisa untuk apotek hidup. Di sini nanti insya Allah akan kami lengkapi seperti itu. Oke, berhubung ini sudah dari pagi aktivitas, mau mohon istirahat dulu, mau duduk dulu, mau beristirahat sebentar, minum. Oke. Di bawah pohon pala. Nah, disit. Sama teman saya ini mau istirahat juga. Ini lur, istirahat. Lawuhnya ini makanan tempo dulu ini sedulur, kamir apa ya namanya ya, mungkin apa namanya, serabi ini sedulur, enak banget di sawah makan serabi. Enak tapi mung-mungan. Sayang sabinya habis. Ini sedulur, ketika kita di lahan sawah seperti ini, sambil beristirahat, sambil minum, sambil makan apa yang ada, udaranya segar, ini rasanya kita sangat menikmati betapa indahnya negeri kita ini. Kalau kita melihat di media di luar negeri kondisinya seperti itu, bersyukur sekali kita hidup di Indonesia. Selalu diliputi dengan suasana yang sejuk segar. Ini perlu kita syukuri sedulur. Maka ayo lestarikan alam kita ini sesuai dengan kemampuan kita. Yang di desa, manfaatkan lahan untuk penghijauan, untuk sayur-sayuran, jaga alam, lindungi alam, udaranya menjadi segar. Yang di kota
yang di komplek-komplek perumahan, ya walaupun sempit halaman, ya kasih tanaman-tanaman pelindung, walaupun hanya di dalam pot tidak masalah. Nanti jadi suasana di lingkungan panjenengan menjadi lebih sejuk. Jangan masuk di komplek perumahan, hawanya gersang, mau istirahat rasanya sudah jenuh duluan. Nah, buatlah suasana yang enak, sejuk, hiasi dengan tanaman-tanaman. Jangan tanaman plastik. Tanaman yang beneran, syukur sayur-sayuran yang ada hasilnya. Ini lur, biji kacang panjang yang akan saya tanam. Ini saya tidak beli di toko, lur, tapi dari hasil tanaman sendiri mau saya tanam lagi, karena kemarin ini kocongnya sampai 90 cm, kan bagus banget. Ini nanti akan saya tanam di sini. Nah, ingat, untuk menanam biji-bijian seperti ini, pertama, tangan kita harus betul-betul bersih dari minyak terutama. Karena kalau tangan kita kena minyak, memegang biji ditanam biasanya menjadi tidak tumbuh karena kena minyak. Kemudian yang kedua, tugal atau panja bahasa Jawanya. Untuk jenis biji-bijian seperti pare, kacang panjang, oyong, dan lain-lain, usahakan tugalnya atau panjangnya jangan terlalu runcing. Nanti saya kasih contoh tugalnya. Nah, ini telur. Jadi tidak usah tajam lancip, tidak usah. Ini pun masih terlalu lancip sebetulnya ini. Masih kurang papak bahasa Jawanya, kurang papak. Saya ini dulu biar agak papak ini, karena berbahaya untuk biji-bijian. Kalau terlalu lancip justru tidak tumbuh. Nah, sudah tidak terlalu lancip, dan nanti akan dibantu dengan teman saya. Ayo Pak Misrun, tanam. Lur, saya mau tanam kacang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Niati sun nandur kacang panjang neng bumine Gusti Allah. Muga-muga apik, wae sing akeh berkahi wong sebirang-birang. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu lur doanya lur kalau saya. Jadi bukan untuk diri sendiri, tapi memberkahi orang banyak, sehingga Allah akan memberikan yang tidak ada batasnya. Orang banyak kan tidak ada batasnya. Kalau menanam niatnya untuk kebutuhan keluarga sendiri, nanti Allah yang memberikan sebatas itu. Gitu loh. Logikanya kan begitu, karena Allah akan memberi sesuai dengan apa yang diminta. Jadi kalau mintanya bisa barokah orang banyak, ya Allah memberikan seperti itu. Mungkin orang-orang modern, oh niatnya nanam seperti itu, ya enggak apa-apa. Tapi itulah niat yang betul menurut saya. Menanam di buminya Allah,
Mudah-mudahan subur, berbuah yang lebat, memberkahi orang banyak. Jangan anggap ini tanah saya, itu kan hanya sementara lah. Dulur, ini tanahnya Tuhan yang menciptakan. Kita hanya diberi hak pakai saja sementara. Nanti akan ditinggal. Jangan lupa dulur, cukup 2 biji ya. Ini 1 lubang 2 biji saja. 2 biji, tidak usah banyak-banyak. Bibitnya irit, hasilnya bagus. Kalau 1 lubang sampai 4 ya boros bibit, hasilnya kurang bagus karena terlalu tumpuk-tumpuk batang kacang panjangnya pohonnya, tapi hasilnya berkurang. Oh iya, ini informasi untuk sedulur, bedengan-bedengan ini tanahnya sudah bercampur dengan pupuk organik, ada kompos, ada kohe nih, sehingga sudah lengkap. Jadi nanti ketika sudah tumbuh, langsung akar itu langsung menyerap makanan, sehingga harapannya nanti akan tumbuh bagus. Kemudian posisi ya, posisi tanam. Ini lanjaran atau tugal ya, lanjaran ini. Bijinya menanamnya di sebelah timur, sebelah timurnya, jangan di sebelah baratnya. Perhitungannya kalau di timur kan kena matahari full. Ini itu tanaman apa saja biasanya yang di sebelah timur itu akan lebih bagus. Contohnya ada orang beli kelapa muda dawegan untuk obat, pasti yang dipilih yang mengarah ke timur. Itu bukan magic atau kepercayaan apa, itu bukan, tapi karena dapat sinar yang full, itu saja. Tapi kalau tidak diterangkan seperti itu tuh, wah, yang mujur ngetan itu lebih apa, dikira ada apa-apanya, sebetulnya hanya itu logikanya seperti itu, karena dapat sinar full. Ini empuk sekali sedulur bedengannya, karena sudah campur dengan kompos dan kohe, jadi memang empuk ini tanahnya. Tapi ini bukan berarti nanti kalau yang terpaksa posisinya tidak bisa di sebelah timur tidak nanam, ya bukan seperti itu. Usahakan saja, usahakan di sebelah timur. Sebelah timur lanjaran kalau memang memungkinkan. Tinggal sebaris lagi. Nah, itu sudah jamnya, untuk sebentar lagi jam duhur, tapi insya Allah ini selesai. Ini posisinya di sebelah kebun kopi, sedulur, kebun pala.
Kebun palanya di sebelah sana. Nah ini di sebelah ini kami tanami dengan ada sayuran, kemudian nanti rempah-rempah dan apotek hidup. Sedulur-sedulur, alhamdulillah menanam kacang panjang hari ini selesai. Mudah-mudahan nanti akan tumbuh dengan baik dan membawa hasil yang baik yang memberikan berkah kepada siapa saja. Oke, terima kasih. Jangan lupa ikuti terus konten kami, subscribe, like, dan share ke teman, saudara, handetolan dimanapun berada. Kalau apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, silahkan share supaya ilmu sedikit yang bermanfaat itu bisa berbagi. Karena berbagi kebaikan adalah ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebun Rempah Nusantara, Indonesiaku, surgaku.
Ayo Wi, sini Wi. Pokean malah. Hah? Akannya delong lah. Ya enak nawit kopi dari enak wajib. Kopi apa? Iya, benar. Ini ramas. Yo, Ayo. sederhana tapi nikmat. Kebun Rempah Nusantara, Indonesiaku, surgaku.